Bab 203. Bisa terima satu pedang dariku. Akhir zaman. Ketika pedang keindahan spiritual perlahan-lahan turun dari langit, semua orang merasakan aura malapetaka. Jika pedang itu jatuh, seluruh Kingsu akan runtuh. Tidak hanya Kingsu, tetapi juga seluruh dunia Kincang akan dihancurkan. Untuk menghancurkan dunia. Pada saat ini, banyak orang di lapangan merasa ngeri. Terutama pelindung dunia di udara, otaknya kosong saat ini. Satu pedang meruntuhkan dunia. Master macam apa yang bisa melakukan ini? Apakah dia manusia? Di bawah, Mileye juga tercengang, karena dia tidak pernah menyangka bahwa wanita misterius ini benar-benar akan menghancurkan dunia. Permainan ini terlalu besar. Mileye dengan cepat bangkit dan bergegas ke belakang wanita misterius. Senior, kamu harus tenang. Tenang. Dia secara alami tidak ingin dunia ini dihancurkan. Jika dunia ini dihancurkan, bagaimana dengan kerajaan Jiang Kingsu? Bagaimana dengan Nadia, Benetmo DKK? Gadis berbaju polos itu tanpa ekspresi. Tenang apa? Semut di dunia ini mencari masalah untukku terus-menerus, mengganggu tidurku, sungguh pantas mati. Begitu suaranya terdengar, pedang keindahan spiritual di langit tiba-tiba turun sekitar 10 meter. Dalam sekejap, seluruh Akademi Changmu langsung berubah menjadi debu. Tidak hanya itu, pegunungan di sekitar Akademi Changmu juga mulai runtuh selapis demi selapis saat ini. Merasakan adegan ini, Mileye terkejut, dan dia dengan cepat berkata, "Senior, bukankah kamu mencari seseorang? Jika orang itu ada di dunia ini, jika pedangmu turun dan dunia ini runtuh, bukankah orang itu akan binasa bersama dunia ini?" Mendengar ini, gadis berbaju polos sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling, dan dia telah melihat seluruh Kingsu. Setelah beberapa saat, matanya akhirnya jatuh pada Mileye. Dia hanya menatap Mileye seperti itu, tanpa berbicara. Meskipun Mileye tidak bisa melihat wajah gadis berbaju polos, dia bisa merasakan bahwa saat ini, gadis berbaju polos sedang menatapnya. Kulit kepala Mileye mati rasa saat melihatnya. Menghadapi gadis berbaju polos ini, dia tidak berani nakal. Dia tidak mau dipukuli. Pukulan polos gadis berbaju ini terlalu menyakitkan. Sesaat kemudian, mata gadis berbaju polos perlahan terpejam, dan di udara, pedang keindahan spiritual juga berhenti dan tidak jatuh. Di lapangan, semua orang menggigil, mereka bahkan menahan napas. Begitu saja, setelah sekitar seperempat jam, gadis berbaju polos itu tiba-tiba menunjuk ke arah Mileye, "Beri muka padamu." Suara itu terdengar, dan tangannya menyentuh Mileye dengan ringan. Di udara, pedang keindahan spiritual langsung menerpa tubuh Mileye. Mileye menghela napas lega. Dia merosot ke tanah dan menyeka keringat dingin di dahinya. Dia tidak percaya, "Aku benar-benar menyelamatkan dunia." Pada saat ini, ruang di langit tiba-tiba bergetar. Di mata banyak orang, langit tiba-tiba retak. Kemudian, seorang pria paruh baya berjalan keluar darinya. Pria paruh baya itu melirik ke bawah. Matanya pertama kali jatuh ke pria tua di udara yang dipaku oleh sehelai rambut wanita misterius. Ketika dia melihat lelaki tua itu, lelaki paruh baya itu sedikit mengernyit, lalu matanya tertuju pada wanita misterius. Orang tua itu tiba-tiba meraung, "Ayo pergi." Dia tidak tahu apa tingkatan alam wanita misterius, tapi dia tahu bahwa wanita misterius di hadapannya bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi sama sekali dengan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu hendak berbicara ketika wanita misterius tiba-tiba menjepit sehelai rambut di antara kedua jarinya, dan saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melesat ke langit. Dalam cahaya pedang, ada sehelai rambut. Di udara,
wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah, tangannya terlipat dan dia tiba-tiba menekan. Dalam sekejap, seluruh langit bergetar hebat dan ruang dipelintir menjadi pusaran aneh. Namun, rambut itu langsung menembus pusaran aneh, atau dengan kata lain, pusaran rambut dan pusaran ruang itu sama sekali bukan ruang yang sama. Jelek. Di bawah mata ketakutan pria paruh baya itu, rambut menembus tepat di antara alisnya. Seluruh langit langsung kembali tenang. Wanita tiba-tiba muncul di depan pria paruh baya, dan pria paruh baya itu menatap gadis berbaju polos, pelindung dunia, menghormati hukum surga, menghormati para dewa, menjaga 9 benua 10 dunia, dan melindungi ratusan jutaan makhluk hidup. Kamu membunuh kami berdua, pasti akan dihukum surga, dan tidak akan ditoleransi oleh 9 benua dan 10 dunia. Hukum surga. Gadis berbaju polos itu menyunggingkan seringai di sudut mulutnya. Dia menatap pria paruh baya itu seolah sedang melihat seekor semut. Ada surga di dunia ini yang berani menghukumku. Kalau saja bukan karena ada orang yang kucari di dunia ini, hukum surga apapun, dewa apapun, 9 benua dan 10 dunia apapun, ratusan juga makhluk hidup apapun, aku akan menghancurkan mereka dengan satu pedang. Sombong. Lelaki paruh baya itu menatap gadis berbaju polos, meraung seperti binatang buas. Kamu tidak menghormati hukum surga, kamu tidak menghormati para dewa, dan kamu akan menderita di masa depan. Suara pria paruh baya itu berhenti tiba-tiba karena kepalanya sudah melayang keluar. Melihat kepala yang berdarah, gadis berbaju polos itu tanpa ekspresi, semut bodoh, bahkan dewa-dewa dan hukum surga yang kamu sebutkan juga harus hormat padaku. Kalau tidak, jika aku menyuruh mereka mati, mereka juga harus mati. Setelah berbicara, dia menoleh sedikit dan menatap lelaki tua yang sekarat tidak jauh. Ayo, panggil seseorang, terus panggil. Jangan panggil orang sepertimu, buang energi pedangku saja. Panggil hukum surga dan dewa, coba lihat mereka apakah bisa menangkis pedangku. Lelaki tua itu memandang wanita misterius, tidak berbicara, dan tidak terus memanggil orang, karena memanggil lagi pasti akan dipenggal mati. Dengan cara ini, lelaki tua itu perlahan menghilang, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Wanita misterius menengadah ke ujung langit, tangannya berada di belakang, wajahnya dingin, dan matanya acuh tak acuh. Tidak jauh di belakang wanita misterius, adalah Mileye. Pada saat ini, Mileye sedikit berhati-hati, karena dia menyadari bahwa kakak dewa pedang ini tidak terlihat seperti orang baik. Dia akan menghancurkan dunia di setiap kesempatan. Temperamen ini sangat mudah tersinggung. Pada saat ini, mata wanita misterius perlahan tertutup, dan setelah waktu yang lama, dia berbisik. 13.000 tahun, 21 orang, tidak satu pun dari mereka adalah kamu, dan sekarang, aku tidak tahu apakah itu kamu, tetapi bahkan jika ada peluang 1/10.000, aku tidak akan menyerah. Senior. Mileye berjalan ke belakang wanita misterius dan hendak berbicara, tapi wanita misterius tiba-tiba berkata, jiwa pedangmu adalah jiwa pedang baik. Jiwa pedangmu ini, jika kamu memikirkan kebaikan, kamu bisa mendapatkan bantuan dari surga, bumi, orang dan roh. Jika itu jiwa pedang jahat, itu dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Jalan pikiran yang baik sangat rumit dan sulit untuk dipahami. Orang baik bisa menjadi jahat, dan orang jahat bisa menjadi baik. Tidak peduli bagaimana baik atau jahat didefinisikan, semuanya tergantung pikiran. Setelah Mileye memikirkan apa yang wanita misterius katakan, dia membungkuk sedikit, mengerti. Wanita misterius berjalan perlahan ke arah Mileye, keduanya sangat dekat, tapi Mileye masih tidak bisa melihat wajah wanita misterius.
Wanita misterius berkata lagi, setelah hari ini, segala sesuatu di masa depan tergantung padamu untuk menghadapi. Jalan pedang kultivator adalah jalan yang kamu tempuh sendiri, bukan orang lain yang mengaspalnya. Mileye memberi hormat yang dalam, kata-kata senior, aku akan mengingatnya selalu di hatiku. Wanita misterius mengangguk sedikit, setelah kamu pulih, kamu harus segera menemukan aturan Tao kedua. Total ada 9 aturan Tao, 6 diantaranya ada di dunia Kincang. Kamu harus mengumpulkan 6 aturan Tao ini sesegera mungkin, dan capai alam ribuan semesta secepat mungkin. Bukan hanya itu, tetapi juga untuk mencapai level Kaisar Pedang. Hanya dengan cara ini, di masa depan, kamu dapat melindungi diri sendiri ketika ada bencana di dunia ini. Bencana di dunia ini, Mileye sedikit bingung. Wanita misterius mengangguk sedikit, aku melihat ke langit berbintang sebelumnya, di luar dunia ini, ada aura yang sangat jahat, aura ini mengawasi dunia ini, dan terus-menerus melahap sumber energi dunia ini, tetapi bersifat sangat rahasia, oleh karena itu, orang di dunia ini belum menemukannya. Menurut dugaan aku, itu akan dapat menerobos dirinya sendiri dengan bantuan sumber energi dunia ini, dan pada saat itu, bencana dunia ini akan segera terjadi. Wajah Mileye sedikit berubah, apakah itu sangat kuat? Wanita misterius mendongak dan berkata dengan lembut, bagi orang-orang di dunia ini, tidak diragukan lagi sangat kuat. Mileye bertanya dengan cepat, bagaimana kalau bagimu, senior? Seperti semut, suara wanita misterius sangat tenang. Mileye tertegun, dan kemudian berkata, senior, kalau begitu kamu bisa menghancurkannya dengan satu pedang. Wanita misterius melirik Mileye, sudah sangat bagus bagiku untuk tidak akan menghancurkan dunia ini, ingin aku menyelamatkan dunia. Selama itu tidak memprovokasi aku, apa hubungannya dengan aku? Mileye. Wanita misterius tiba-tiba bertanya, ingin menyelamatkan dunia. Mileye menggelengkan kepalanya. Menyelamatkan dunia. Dia sebenarnya tidak sehebat itu. Dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan untuk menyelamatkan dunia, dia tidak pernah memikirkannya. Wanita misterius menghampiri Mileye, kemampuan seperti apa? Maka melakukan hal seperti apa, sangat penting untuk mengenali kemampuan diri sendiri. Dalam setahun, jika kamu tidak dapat menemukan aturan kedua Tao, kamu akan menjadi orang yang pernah datang ke pagoda ini. Setelah berbicara, dia segera menghilang. Kembali ke menara. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, harus kemana menemukan aturan kedua Tao? Tidak tahu. Dan Dewa Agung di lantai 2 juga tidak tahu pergi main kemana. Pergi main tidak masalah, tetapi aturan Tao harus dikembalikan. Aturan Tao. Memikirkan hal ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia berteriak, dan jatuh lurus ke bawah, meringkuk kesakitan. Serangan balik. Sudah datang. Terjadi lagi. Kali ini, tanpa penindasan aturan Tao, dia menanggung semua serangan balik sendirian. Perasaan itu benar-benar menyakitkan. Dia, Mileye, tidak takut mati, tetapi serangan balik ini, dia benar-benar sedikit takut. Pada saat ini, Seli Tuba datang dan menatap Mileye di tanah. Seli Tuba mengerutkan kening. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya, kultivator pedang, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Mileye tidak menjawab. Pada saat ini, dia tidak bisa menjawab, dan kesadarannya agak kabur. Seli Tuba mengeluarkan palu, dia ragu-ragu, kultivator pedang, kenapa tidak aku setrum kamu? Tidak akan sakit jika kamu pingsan. Tapi, aku takut membunuhmu. Mileye. Sementara Seli Tuba masih ragu-ragu,
seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Mileye, dan itu adalah Wina Lian. Wina Lian melirik Mileye di tanah, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyumnya sedikit aneh. Seli Tuba menatap Wina Lian, apakah ada yang salah? Wina Lian menunjuk Mileye di tanah, aku bisa menyelamatkannya. Seli Tuba mengerjap, agak senang, benarkah? Wina Lian mengangguk dan berkata dengan sangat serius, sungguh. Dengan demikian, Seli Tuba dan Wina Lian menyeret masing-masing satu kaki Mileye dan berjalan ke kejauhan. Dan Mileye, karena dia terkena serangan utusan dekan kiri sebelumnya, bajunya sudah sobek, terutama selangkangannya yang sudah robek, dan sesuatu tersingkap begitu saja di sana. Dalam perjalanan, Seli Tuba menunjuk selangkangan Mileye dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Kenapa aku tidak? Wina Lian melirik selangkangan Mileye dengan tatapan jijik, itu akar kejahatan, pria tidak bisa melakukan kejahatan kepada kita kaum wanita tanpa benda ini. Seli Tuba berpikir sejenak, lalu berkata, kultivator pedang ini adalah orang yang baik dan dia adalah temanku. Bagaimana kalau begini, mari kita singkirkan akar kejahatan ini untuknya. Wina Lian mengangguk, oke. Seli Tuba menoleh dan melirik Mileye yang setengah sadar dan setengah sadar, kultivator pedang, tahan sebentar. Suara itu terdengar, dia memegang tongkat dan menghantam selangkangan Mileye. Bang! Sepertinya ada yang rusak. Bersambung.